Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi malam. Di tengah pandemik saat ini, banyak kegiatan yang terganggu, baik di lingkungan sekolah, kampus, dan lingkungan kerja. Banyak penanganan yang dilakukan untuk memutus pandemik ini, misalnya di kota besar, dengan menerapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di desa pun demikian, juga menerapkan strategi untuk memutus pandemik ini. Di webinar kali ini, kita akan membahas tentang strategi unik Desa Ambesawo di masa pandemi. Bersama narasumber kita, Bapak Winda Wahyu Saputra. Beliau adalah Sekretaris Desa Ambesawo yang ada di Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Selamat malam, Bapak Winda. Selamat malam, Saudara Dwiki Tamaya. Apa upaya yang pertama pemerintah desa lakukan ketika wabah COVID-19 ini menyebar, Pak? Ya, upaya pertama yang dilakukan pemerintah Desa Ambesawo yaitu membentuk tim relawan dengan nama Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 yang dituangkan melalui SK Kepala Desa. Kemudian kita membagi dari tim tersebut, kita membagi tugas. Ada yang pertama adalah tim sosialisasi, yang kedua adalah tim pencegahan, ketiga tim pemantauan, yang terhadap tim penanganan. Kemudian dari tim-tim tersebut kita saling koordinasi melakukan tugas sesuai dengan pembagian. Bagaimana sinergi pemerintah dengan masyarakat menghadapi wabah ini, Pak? Awalnya sinergi masyarakat dengan pemerintah sangat kurang ya, karena faktor dari segi masyarakatnya memang tidak aware dengan pandemik COVID-19. Apa itu pandemik? Memang warga awalnya tidak begitu aware, tidak begitu tahu, kurang pengetahuannya. Begitu juga dengan tim gugus, karena belum banyak pelatihan dan materi yang diberikan kepada tim ahli. Memang awalnya sangat kurang sekali. Kemudian dengan adanya sinergi, mantapan tim relawan, kemudian tim relawan berusaha dengan aksi yang cepat, tanggap juga, karena memang ini pandemi harus kita selesaikan secara cepat. Khususnya tim sosialisasi dan pencegahan melakukan banyak aksi. Yang pertama sosialisasi, melakukan sosialisasi di media elektronik maupun media langsung ya, door to door. Kemudian melakukan sosialisasi secara umum melalui pengeras suara dengan mobil keliling. Yang kedua tim pencegahan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal untuk memicu aware masyarakat, dan juga menyediakan tempat cuci tangan hampir 100 titik untuk tempat cuci tangan di pelayanan umum dan tempat-tempat umum. Sehingga alhamdulillah dengan berjalannya waktu masyarakat aware tentang pandemi COVID ini. Ya. Terus apakah pemerintah memberikan masker gratis untuk warganya, Pak? Iya, kita pemerintah desa memberikan masker gratis, kurang lebih 3.000 lebih masker gratis kita bagikan kepada masyarakat Desa Ambesawo melalui RT, RW, karena kita juga harus melakukan pemantapan dan edukasi kepada RT RW agar pandemi COVID ini bisa disalurkan, tularkan kepada masyarakatnya secara langsung melalui RT RW. Apakah desa Anda memberlakukan lockdown? Dan strategi apa yang Bapak gunakan untuk membatasi mobilitas masyarakat? Pada saat itu memang khususnya daerah Tuban tidak ada lockdown, bukan zona merah, juga bukan PSBB, akan tetapi karena kita memang aware terhadap pandemi ini, kita ingin mengamankan desa kita sendiri secara mandiri, tidak menunggu instruksi dari atas maupun instruksi dari Kementerian Pedesaan. Kita melakukan sebuah inisiatif, yaitu dengan membuat sebuah posko pantau dengan tujuan untuk memantau orang luar yang akan masuk ke
ke desa Musawa, tamu maupun khususnya adalah pemudik. Jadi kita filter di pos pantau timur dan barat desa Musawa. Yang pertama memang untuk itu kita pantau para pemudik dan orang dari luar yang masuk Musawa, kita data dan kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada sesuai anjuran bidan desa maupun tim kesehatan kecamatan. Dan tak kalah pentingnya yang kedua, tujuannya dengan pos pantau adalah memantau juga pergerakan atau masyarakat yang ingin keluar desa Musawa agar kita tetap mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan, yaitu minimal kita anjurkan setiap mau keluar dari desa Musawa maupun ke kecamatan Jatirogo dengan wajib memakai masker. Mungkin itu hal-hal yang memang perlu kita lakukan. Terus bagaimana cara Bapak memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya virus ini, Pak? Betul, sudah saya jelaskan dari awal, memang kita membentuk sebuah tim sosialisasi tujuannya adalah untuk mensosialisasikan pandemi ini. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Mau langsung tidak langsung, yang langsung bisa melalui media banner, yang tidak langsung media elektronik seperti YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi massal melalui pengeras suara tiap seminggu sekali agar ada kepedulian, aware kepada masyarakat. Jadi istilahnya di Jawa dibende gitu, di massal, dikeliling di desa. Yang terakhir adalah sosialisasi door to door melalui RT dan RW setiap di lingkungannya, didampingi oleh tim kesehatan dan tim relawan. Apakah ekonomi masyarakat juga terganggu, Pak? Secara umum terganggu, khususnya untuk pekerjaan di bidang transportasi, di bidang hiburan, dan juga perdagangan. Memang sangat terganggu dengan pandemi ini. Begitu. Dan di pemerintahan apakah juga terhambat dengan adanya wabah ini, Pak? Secara umum untuk pekerjaan maupun pelayanan di pemerintahan desa secara umum tidak, akan tetapi memang ada hambatan sedikit untuk pelayanan yang membutuhkan pelayanan yang ke atas, dalam artian dinas yang di atas tingkat kabupaten memang agak terhambat, khususnya untuk pelayanan contohnya kependudukan, karena mungkin di dinas ke Dukcapilnya juga di pandemi ini memberlakukan jadwal piket pada karyawannya. Cuma untuk ke bawahnya dari kita langsung, kita full, tidak ada kendala pelayanan ke masyarakat. Begitu. Tentang bantuan langsung tunai nih, Pak. Bagaimana mengatur ketransparan dalam penyaluran bantuan tersebut? Betul. Yang pertama memang itu juga menjadi soal polemik ya di masyarakat, juga hal yang sangat viral dan negatif di semua kalangan BLT. Makanya maka dari itu di semua sangat memperhatikan untuk BLT ini. Yang pertama yang dilakukan yaitu dengan pembentukan tim pendata calon penerima BLT dana desa yang terdiri dari perangkat desa yang membidangi lembaga, tokoh agama, dan RT RW. Kemudian setelah terbentuk, tim pendata melakukan verifikasi langsung, pendataan secara langsung ke lapangan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah desa, karena tidak sembarangan. Pemerintah pusat juga punya kriteria. Kemudian yang terakhir adalah filter terakhir adalah yang terpenting, kita melakukan musyawarah, verifikasi dan validasi dan penetapan oleh BPD dan semua pemerintahan, stakeholder pemerintahan desa. Kita saring di sana, kemudian kita publikasikan secara langsung maupun di media sosial. Begitu, agar transparansi dan tepat sasaran dalam penerima BLT di Desa Musawa. Oh iya, Pak. Selanjutnya, dengan diberlakukannya PSBB di kota, banyak orang yang pulang ke kampung karena sudah tidak bekerja, Pak. Apa yang pemerintah desa lakukan untuk menangani pendatang dari kota, Pak? Betul. Yang pertama, kita sudah melakukan inisiatif
melalui posko pantau ya. Di situ juga posko pantau itu untuk menjaga pemudik maupun orang tamu kita data. Kita tetap melakukan prosedur secara ketat sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau memang dan menerapkan sistem karantina mandiri maupun karantina desa. Apabila memang ada pemudik dan setelah kita cek kesehatan suhu dan lain-lain ada risiko, ada gejala, langsung kita karantina tingkat desa yang didampingi oleh tim kesehatan di level desa. Apabila tidak ada risiko, kita sarankan kita berlakukan untuk karantina mandiri di rumahnya sendiri. Dan yang terakhirnya Pak, apakah ada pasien ODP, PDP atau positif dari desa Anda? Alhamdulillah belum ada dan semoga tidak ada. Amin. Alhamdulillah Pak kalau belum ada. Tidak ada Mas. Jadi teman-teman. Bukan belum ada. Ya. Semoga tidak ada. Iya. Jadi teman-teman, kita jangan terlalu resah dan takut dengan pandemi COVID-19 ini. Yang perlu dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Mencuci tangan setelah memegang sesuatu, dan menerapkan physical distancing. Itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Winda. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari webinar ini. Akhir kata, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih.